Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Ahlan wa sahlan kepada pimpinan Majelis Ta'lim Mahabbatus Salihin Al-Ustadz Al-Habib Segaf Ibn Habib Umar As-Segaf. Mari sama-sama kita mohonkan dan mintakan kepada beliau sepatah dua patah kata untuk mengajak kita bersama bersolawat kepada baginda Rasul Nabi Muhammad SAW. Dan kita doakan beliau juga lagi dalam keadaan kurang sehat agar diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehatkan badannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan dengan berkah kumpulnya kita di Hayyun fi Qulubina, Allah berikan kesembuhan kepada beliau dan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wa ilaihi falyatafaddal masykurah. دستور يا سيدي أهل النور، دستور يا سيدي أهل النور، دستور يا سيدي يا أهل النور، دستور يا أهل الدرك، دستور يا أهل الدرك، دستور يا أهل الدرك، دستور يا سلفنا السلف الشريفة، دستور يا سلفنا السلف الشريفة، دستور يا سلفنا السلف الشريفة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه ونصره وموالاه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فرب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهدي قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فيا أيها العاشقون لنور جماله عاشق يعاشق، عاشق الصلاة على النبي. Alhamdulillah, puja-puji syukur kehadirat Allah Rabbul Alamin Jalla wa'ala Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita nikmat yang tiada terhingga, yang tiada terhitung, sebagaimana firman Allah, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Daripada sekian banyak nikmat Allah yang tiada terhingga dan tiada terhitung, maka dua nikmat besar yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, yakni nikmat iman Islam dan nikmat sehat wal afiat, juga nikmat waktu senggang, waktu yang luang untuk kita semua. Maka alhamdulillah dengan nikmat iman Islam tersebut, nikmat yang paling teragung, nikmat yang paling termulia, nikmat yang paling terluhur, nikmat yang paling teristimewa, yang mana nikmat iman tersebut masih berada di dalam sanubari kita. Wajiblah kita bersyukur kepada Allah, dan wajiblah kita selalu memohon kepada Allah Ta'ala agar nikmat iman tersebut selalu bersemayam di dalam sanubari kita sampai akhir hayat kita, sehingga kita semua meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah, salawat dan salam selalu kita haturkan dan kita sanjungkan kepada junjungan kita, manusia yang teristimewa, yang diistimewakan oleh Allah yang maha istimewa, Sayyiduna Muhammad salawatullah wassalamu alaih wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Yang sama-sama kita hormati pimpinan Majelis Ta'lim Hayyun fi Qulubina, guru kita bersama Fadilatul Ustadz Ahmad Azhamad Khan. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala panjangkan umur beliau, Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kesehatan yang sempurna kepada beliau, dan Allah ta'ala berikan keberkahan pada majlis beliau, yang mana majlis beliau insyaAllah menjadi sebagai tongkat, sebagai penopang daripada akhlak-akhlak masyarakat, terkhusus anak-anak muda di akhir zaman ini, sampai hari kiamat nanti diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Jamaah sekalian, Al-Fagir diminta untuk membawakan suatu qasidah kepada beliau. Al-Fagir dalam keadaan kurang sehat. Tadi jam 11 Al-Fagir menelpon beliau, meminta kepada beliau agar Al-Fagir tidak berbuat apapun karena keadaan masih kurang sehat, apalagi ceramah sambil berdiri, takut Al-Fagir pingsan di sini. Maka timbullah kesepakatan
Akhirnya tidak usah ceramah, tapi membawakan suatu qasidah. Padahal suara pas-pasan seperti ini, suara enggak enak. Baca apa kagak nih? Baca apa kagak? Baca nih. Yang jawab sedikit enggak baca dah. Yang jawab sedikit, Sat. Baca enggak nih? Baik dah. Minta maaf, minta ridha kalau suaranya kagak enak ya. Iya, tutup kuping aja dah. Gabus pucung Haji Nur buat. Apa itu terusannya? Enggak tahu. Paul. Gabus pucung Haji Nur buat. Kuahnya asam memakai pala. Paling untung baca solawat. Hati, pikiran adem dapat pahala. Semuanya sama-sama. Kita saling merindu dengan hadratul Rasul salawatullah salamu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ya ashiqan nabi, ashaka yu'ashiku, ashik as-salah ala nabi. Ayo hadrah, siap-siap dah. Cakap benar, hadrahnya Pinky Boy. Istimewa. Hello Kitty kata Ustaz Ahmad, Masya Allah. Manis bener. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa alihi. يا أيها النبي الكوكب الدري أنت إمام الحضرة سلطانك الغيبي يا أيها. Ayo semuanya angkat suaranya. أنت إمام الحضرة سلطانك الغيبي يا أيها النبي الكوكب الدري أنت إمام الحضرة سلطانك الغيبي يا أيها النبي الكوكب الدري أنت إمام الحضرة سلطانها الغيبي. لك العلا والسجد وشرف المؤبد وأنت يا محمد بدر الهوى السني. يا أيها النبي والكوكب الدري أنت إمام الحضرة سلطانها الغيبي. جارت لك الأفلاك ولدت بك الأملاك لولاك ما الأخلاق سندسها المجلي. يا أيها النبي والكوكب الدري أنت إمام الحضرة سلطانها الغيبي. بدت بك الآثار وللا النهار جنابك المختار ضمن الضريح حي. يا أيها النبي والكوكب الدري أنت إمام الحضرة سلطانها الغيبي. همتك الفعالة ويدك الحطالة وأنت للرسالة أمينها القوي. يا أيها النبي
العلا والسود وشرف المؤبد وأنت يا محمد بدر الهوى السني يا أيها النبي والكوكب الدري أنت إمام الحضرة سلطان الغيبي يا أيها النبي والكوكب الدري أنت إمام الحضرة سلطانك الغيبي يا أيها النبي والكوكب الدري أنت إمام الحضرة سلطانها الغيبي اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Semuanya sami-sami di saat saya ngomong hayyun fi qulubina jawabnya luar biasa. Paham dong? Jadi kata Ustadz Ahmad, hayyun fi qulubina ini seruannya luar biasa. Yo, jadi sama-sama di saat saya ngomong hayyun fi qulubina jawabannya apa? Baik. Hayyun fi qulubina. Hayyun fi qulubina. Hayyun fi qulubina. Asyik as-salah ala nabi. Semoga hayyun fi qulubina diberikan keberkahan terus-menerus oleh Allah Ta'ala dan dijadikan majlis ini sebagai tongkat dan menjadi suatu pendukung bagi hadratur Rasul sallallahu alaihi menjadi tongkat estafet dakwahnya hadratur Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam terus menerus diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala dari dunia sampai akhirat. Amin Allahumma amin. Dan doakan saya agar Allah taala angkat semua penyakit saya zahir batin. Allah taala berikan saya kesehatan yang sempurna, panjang umur dalam sehat walafiat, dalam taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairal jaza kepada Al-Habib Segaf bin Umar As-Segaf yang telah memberikan kepada kita nasihat dan juga bersama-sama mengajak kita bersolawat mengagungkan baginda Rasul Nabi Muhammad. Mudah-mudahan menjadi keberkahan dan penghapus dosa kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Masyarul hadirin jamaah Majlis Ta'lim Hayyun fi Qulubina sallallahu alaihi wasallam, telah hadir di tengah-tengah kita banyak para habaib. Kita mintakan keberkahan dari apa yang mereka sampaikan kepada kita. 5 menit insyaallah akan disampaikan. Ada Habib Muhammad Al-Attas, ada Al-Habib Reza Al-Hamid dari Tegal, ada Al-Habib Nabil Al-Gadri dari Tangerang, dan juga ada Al-Habib Bagir bin Yahya Majlis Warasatul Mustafa. Kita mintakan kepada mereka semua untuk kita bisa bawa pulang 5 menit. Wa ilaihi falyatafadhal mashkura. Sallu ala Muhammad. Sebelumnya ahlan wa sahlan kepada Al-Habib Ahmad Ibnul Walid Al-Habib Ali bin Abdurrahman As-Segaf. Alhamdulillah dengan kehadiran beliau mengobati kerinduan kita kepada Al-Walid. Jamaah semuanya tenang, masih sanggup untuk duduk di sini sampai seterusnya? Lanjut apa selesai nih? Lanjut ya. Kepada Habib Muhammad Al-Attas Al-Waqt wal Makan falyatafadhal mashkura. 5 daqaiq Habib. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala imamil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd.
segenap para habaib yang kita muliakan, yang kita hormati, para tuan-tuan guru kita, dan banyak sekali para habaib dan asatid, para alim ulama yang hadir bersama kita. Wabil khusus kita doakan para habaib-habaib kita, para ulama kita, para kiai kita, mudah-mudahan senantiasa diberikan panjang umur, sehat wal afiat, diberikan keberkahan dunia wal akhirat, dan juga kita mendapatkan keberkahan daripada ilmu-ilmunya. Amin ya rabbal alamin. Yang teristimewa kepada sahibul majlis akhina fillah Ustaz Ahmad, mudah-mudahan Allah berikan panjang umur, sehat wal afiat, diberikan keberkahan dunia wal akhirat, dan majlisnya menjadi majlis yang penuh barakah, dan majlis sebagai majlis panji-panjinya sunnah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Para ahbaib, para alim ulama, para asatid, dan para hadirin wa hadirat yang dengan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah malam hari ini kita beruntung untuk dapat berkumpul bersama-sama bersama para alim ulama, para asatid, para guru-guru kita. Karena kesempatan yang semacam inilah yang menjadikan kebahagiaan bagi kita di dunia. Kita bisa duduk sama orang-orang mulia, insya Allah nanti di yaumil qiyamah kita dikumpulkan sama orang-orang mulia. Amin ya rabbal. Karena orang-orang yang senantiasa mendapatkan kemuliaan dapat duduk di majlis ilmu, majlis zikir, majlis salawatu ala Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, adalah orang-orang pilihannya Allah Subhanahu wa taala. Tidak dapat lisan dapat berzikir menyebut nama Allah, menyebut nama kekasihnya yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kecuali orang tersebut memang sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang-orang yang pilihan, lisannya dapat berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita doakan mudah-mudahan perkumpulan kita ini senantiasa membawakan keberkahan bagi diri kita, keluarga kita, dan khususnya kita minta kepada Allah setiap kita duduk di majlis ta'lim, setiap kita duduk di majlis zikir, setiap kita duduk di majlis salawat ala Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Bijahi walid Fatimah umnun bi husnil khatimah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wasallam. Kurang lebihnya mohon maaf, wal afu minkum, imtithal amr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairal jaza kepada Al Habib Muhammad Al Attas atas apa yang beliau sampaikan kepada kita. Kita mohonkan kepada Al Habib Reza Al Hamid Al-Waqt wal makan falyatafadhal mashkura. Shallu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah. Hadirin hadirat kaum muslimin dan muslimat, puji syukur kepada Allah kita berkumpul malam hari ini dalam keadaan iman dan Islam, dalam keadaan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersama kita banyak para habaib yang mengajarkan kita untuk selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan sungguh jalan untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam hasil majlis ini adalah bagaimana kita bermuamalah kepada Allah dan bagaimana kita bermuamalah kepada sesama makhluk. Terutama bermuamalah kepada makhluk yang telah melahirkan kita, makhluk yang telah membesarkan kita, makhluk yang telah menjadikan sumber daripada pendidikan dunia dan akhirat kita dapatkan, yaitu ayah dan ibu kita. Banyak yang hadir, para pemuda, sungguh azimat terbaik untuk setiap masa dan dalam masa-masa yang berganti adalah bakti kepada orang tua. Tidak dijumpai lagi ibadah yang paling cepat sampai kepada Allah melainkan bakti kepada orang tua. Hingga Allah menegur setiap hambanya dengan menyatakan wa wasainal insana biwalidaini husna. Kami wasiatkan kepada umat manusia untuk kepada orang tuanya berbuat baik. Hingga Allah tegaskan wa qadha rabbuka alla ta'buduhu illa iyyah wa bil walidaini ihsana.
dan menjadi ketetapan Allah, menjadi ketentuan Allah untuk tidak menyembah kecuali hanya kepadanya, dan terhadap kedua orang tua berbuat baik. Maka dari itu kita mendapatkan hadis Nabi Muhammad bersabda, ridallah fi ridha walidain wa sakhtullah fi sakhtihima. Ridhonya Allah terletak pada ridhonya orang tua, murkanya Allah terletak kepada murkanya orang tua. Ulama mengajarkan kalau orang tua kita ingin kita masuk surga, kita dapatkan. Kalau orang tua kita ingin kita masuk neraka, maka neraka yang didapatkan. Ditegaskan dalam hadis yang lain, Nabi Muhammad bersabda, waladul bar la yadkhulun nar wa waladul aq la yadkhulul jannah. Anak yang berbakti kepada orang tua pasti masuk surga, dan anak yang durhaka kepada orang tua pasti masuk neraka. Dalam keadaan semacam inilah Nabi Muhammad memuji kepada anak-anak yang pandai berbuat baik kepada orang tuanya. Man mata wa huwa radin biwalidayh lam yakun bainahu wa bainal anbiya fil jannah illa darajatan wahidah. Wa man mata wa huwa bughdun biwalidayh lam yakun bainahu wa bainal anbiya wa bainal iblis finnar illa darajatan wahidah. Siapa seorang anak wafat dalam keadaan mendapatkan ridha orang tuanya, maka dia dan para nabi-nabi di sorga perbedaannya hanyalah 1 derajat. Maka dia menjadi tetangga nabi-nabi yang ada di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Pun sebaliknya, mereka orang-orang yang wafat dalam keadaan dimurkai oleh orang tuanya, maka dia dan syaitan, dia dan iblis di nerakanya Allah tidak ada perbedaan kecuali hanyalah 1 derajat. Maka muncul seorang pemuda yang baik, Al-Habib Hamid bin Umar bin Hamid. Ketika beliau berziarah ke magam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau duduk paling belakang. Di depan magam Nabi ada penjaga kubur tertidur dalam letih menjaga kuburan Nabi Muhammad. Ketika dalam keadaan letih semacam itu, Nabi Muhammad hadir dalam mimpinya, lalu berkata, aina waladi Hamid bin Umar bin Hamid, di mana anakku Hamid bin Umar bin Hamid? Maka terbangun memahami isyarat dari Nabi Muhammad bahwasanya ini adalah perintah Rasul agar Habib Hamid bin Umar bin Hamid datang ke depan memimpin ziarah. Maka beliau menanya di saf depan, siapa yang bernama Hamid bin Umar bin Hamid? Tidak ada yang mengaku. Saf kedua dan ketiga tidak ada. Maka beliau mengangkat suara lalu berkata, man minkum Hamid bin Umar bin Hamid? Siapa di antara kalian yang bernama Hamid bin Umar bin Hamid? Dari belakang mengangkat tangan. Seorang pemuda saleh, seorang pemuda pandai berbakti kepada orang tua. Maka beliau berkata, penjaga kuburan Nabi, iftahut tariq innahu waladun Nabi. Buka jalan, itu anak Nabi, biarkan memimpin ziarah ke depan. Salah seorang wali Allah terkagum hingga mengatakan, apa ibadah pemuda tersebut hingga mendapatkan derajat yang tinggi dari Allah melalui lisan Nabi Muhammad? Hingga ditanyakan rombongan yang datang dari kota Hadramut, tepatnya daripada kota Tarim. Lalu ditanya apa ibadah Habib Hamid bin Umar bin Hamid hingga Allah angkat derajatnya semacam itu, Allah tinggikan melalui lisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ditanya, dijawab dengan ucapan pantas. Kalau yang mendapatkan jawaban pantas, maka terkagum bagaimana bisa pantas seorang pemuda diangkat derajatnya melalui lisan Nabi Muhammad. Ini orang menjawab bahwasanya Habib Hamid bin Umar bin Hamid mempunyai ayah dan ibu yang sudah tua renta, yang mana tidur di atas kasur bersamaan. Salah satu tiang ranjang untuk menyanggah kasur tersebut telah patah, maka lutut Al-Habib Hamid bin Umar bin Hamid diganti sebagai penyanggah tempat tidurnya. Dan beliau itu lakukan dalam keadaan min ba'dal isya lamman subuh, dari habis salat isya sampai tiba salat subuh. Hadramut kota yang panas, Hadramut kota yang dingin. Jikalau musim panas datang panas yang luar biasa, jikalau musim dingin datang dingin yang luar biasa. Bahkan disebutkan beliau walaupun banyak nyamuk yang menggigitnya tidak bergerak, takut gerakannya mengganggu ranjang dan mengganggu tidur orang tuanya. Dan derajat semacam itu didapatkan tidak tanggung-tanggung. Beliau gantikan lututnya untuk penyanggah ranjang tempat tidur orang tuanya tidak kurang selama 22 tahun lamanya. Derajat yang tinggi Allah berikan melalui jalan bakti kepada orang tuanya. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang pandai berbakti kepada orang tua, dan mudah-mudahan majelis Hayyun fi Qulubina di bawah asuhan akhinal karim Al Ustaz Ahmad, Allah berikan keberkahan. Mudah-mudahan pancaran daripada cahaya majelis ini ditakdirkan kita sebagai waladun bar bi walidain. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairal jaza kepada Habib Reza Al-Hamid yang menyampaikan pesan kepada kita untuk selalu senantiasa berbakti kepada kedua orang tua, karena sesungguhnya ridha Allah terletak pada ridha kedua orang tua dan murkanya Allah terletak pada murkanya orang tua. Mari sama-sama kita sambung untuk mendengarkan. Namun sebelumnya saya mau tanya sama jamaah sekalian nih, masih siap buat dengerin nasihat agama? Siap? Udah ngantuk belum nih?
Pulang aja apa? Hah? Lanjut. Lanjut ya. Biar semangat. Kalau saya bilang hayun fi qulubina, jawabnya apa? Kurang kompak. Kalau saya bilang hayun fi qulubina, jawabnya apa? Hayun fi qulubina. Hayun fi qulubina. Hayun fi qulubina. Kita mohonkan kepada Al-Habib Nabil Al-Gadri, pimpinan Majelis Hayun fi Qulubina Tangerang, wa ilaihi falyatafadhal mashkura. 5 menit. Shallu ala Muhammad. Subhanallah walhamdulillah wala wallahu akbar haula illa billahil aliyyil azim. Subhanallah. Semua. Ha illallah Allahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus salihat. Alhamdulillah bi maghfiratihi wa rahmatihi taghfirudz dzunub waz zallat. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa nuri qulubina wa maulana Muhammad sayyidis sadat wa qadwatil qadat wa alaina ma'hum wa fihim wa bihim birahmatika ya rafi'ad darajat. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alu sa'ba awil hazna idha syi'ta sahla birahmatika ya arhamar rahimin birahmatika ya arhamar rahimin birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa ba'du fa hadratul asatid al-fudala wa jami'al aba al-kurama wa jami'al hadirin al-ahibba al-a'izza, segenap dewan guru, para habaib, para asatid, sepuh orang tua, salam teristimewa, salam mahabbah, salam cinta untuk sahabat tercinta akhi fillah Ustadzuna al-Fadil Al-Ustadz Ahmad selaku pembina Majlis Ta'lim Hayun fi Qulubina. Senantiasa selalu Allah subhanahu wa ta'ala limpahkan keberkahan dan kemuliaan. Allah angkat derajatnya. Amin. Amin. Allah angkat derajatnya. Allah kabulkan harapan dan doanya. Allah tetapkan keistiqamahannya. Allah bahagiakan kehidupannya dunia hingga akhirahnya. Amin ya rabbal alamin. Dan kepada segenap para habaib, para guru yang telah hadir bersama, mohon maaf tidak menyebutkan nama, namun ada dalam hati dan sanubari cinta kepada semuanya. Semoga cinta dan kepatuhan, ketaatan kepada para guru-guru mulia Allah subhanahu wa ta'ala kumpulkan kita bersama di syurga bersama Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Tidak berpanjang kalam, memang sudah larut malam, membagi-bagi waktu. Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah, Abu Hamid bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi qaddasallahu ruhah
wa nawwarallahu dhariha. Beliau katakan dalam kitab Minhajul Abidin, innal ma'ahida wal madarisa hisnun hasinun min jami'il balaya. Ketahuilah sesungguhnya pondok-pondok pesantren, majlis-majlis ilmu, majlis-majlis zikir, hisnun hasinun min jami'il balaya, benteng yang kokoh yang ampuh menyelamatkan manusia dari malapetaka dan bencana. Berharap Gusti Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semuanya, menjaga negeri kita, menjaga kampung halaman kita, menjaga ibu kota Jakarta tercinta dari segala malapetaka dan bencana. Keberadaan majlis ilmu, keberadaan pondok-pondok pesantren, majlis-majlis ta'lim mengangkat murka Allah Subhanahu wa taala. Kita mengetahui bersama pada malam hari ini malam yang penuh dengan kemuliaan, namun di lain tempat malam yang penuh dengan kenistaan dan kedurhakaan dan kemaksiatan. Allah Subhanahu wa taala memilih kita semuanya, para pemuda, para pemudi yang mengidolakan, yang cinta kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah membanggakan kita semuanya. Mereka para pemuda, mereka para pemudi yang mampu mengendalikan hawa nafsunya untuk taat kepadanya, mengendalikan hawa nafsunya untuk senantiasa taat kepadanya. Allah Subhanahu wa taala tegaskan, ya ma'syaras syabab, ya ma'syaras syabab at-tariku syahwatahu li ajli anta indi ka ba'di malaikati. Hai para pemuda yang mampu meninggalkan, yang mampu mengekang, yang mampu mengendalikan, mengontrol hawa nafsunya. Kita semua manusia. Kita semua manusia. Manusia Allah ciptakan dengan hawa nafsu dan akal fikirannya. Ya, jika malaikat Allah tidak berikan hawa nafsu untuknya, oleh karena itu malaikat sujud hingga yaumul qiyamah. Allah Subhanahu wa taala perintahkan para malaikat suci untuk bertasbih hingga yaumul qiyamah. Dan Allah Subhanahu wa taala ciptakan makhluk lainnya, binatang tanpa akal fikiran. Oleh karena itu mohon maaf, ketika manusia lebih mengedepankan hawa nafsunya, ia tidak melainkan manusia tersebut lebih hina, lebih dina daripada hewan dan binatang. Balhum adal. Oleh karena itu manusia yang mampu mengendalikan hawa nafsunya, ia mampu mengedepankan akal fikirannya dengan ilmu pengetahuan dan keimanan, maka ia lebih mulia daripada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Dan penegasan Allah, ya ma'syaras syabab at-tariku syahwatahu anta li ajri anta indi ka ba'di malaikati. Mereka yang meninggalkan syahwatnya karena aku, kata Allah Subhanahu wa taala, anta indi ka ba'di malaikati, engkau di sisiku bagaikan para malaikat-malaikat suciku. Berharap Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita taufik dan istiqamah untuk kita semuanya, sehingga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita para pemuda, para pemudi yang mampu mengendalikan hawa nafsu kita untuk senantiasa taat dan menjalankan perintahnya dan meninggalkan segala bentuk larangannya yang mendatangkan murka dan malapetaka Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah jadikan kita semuanya anak-anak yang saleh dan salehah. Dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala berkat keberadaan majlis Hayyun fi Qulubina di tengah-tengah masyarakat kita, di tengah-tengah kampung kita, Allah Subhanahu wa taala angkat segala malapetaka dan bencana. Dan Allah Subhanahu wa taala berjanji, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard. Jika suatu penduduk negeri beriman dan bertakwa kepada Allah, ini adalah bentuk iman dan takwa kita semuanya. Berharap Allah Subhanahu wa taala bukakan keberkahan dari langit dan dari bumi, dan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita pemimpin-pemimpin yang saleh, pemimpin yang mengayomi rakyatnya, yang memberikan kesejahteraan kepada rakyatnya, yang memberikan kedamaian kepada rakyatnya. Jika Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kedamaian, insyaallah Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kebahagiaan dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin.
Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita kesehatan wal afiyah, kepada guru kita Ustaz Ahmad Khan. Allah Subhanahu wa taala tetapkan istiqamahnya untuk kita semuanya. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairal jaza kepada Habib Nabil Al-Gadri atas apa yang beliau sampaikan untuk kita semua dan bisa kita bawa pulang untuk kehidupan sehari-hari. Kita mohonkan kepada Al-Habib Bagir bin Yahya untuk menyampaikan mau'izatul hasanahnya, wa ilaihi falyatafadhal masykura. Sallu ala Muhammad, sallu ala Rasulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Sama-sama kita hormati, kita muliakan para habaib, para alim ulama, para sepuh, para tokoh masyarakat hadir bersama, wabil khusus hadir bersama guru kita, orang tua kita Habib Ahmad bin Ali Sagaf, Habib Sagaf bin Umar Sagaf, Habib Rizal Hamid, Habib Nabil Gadri, Habib Ahmad bin Mahdur Al-Attas, dan para guru yang lainnya, Habib Alwi Al-Attas, banyak para habaib dan juga para asatidah, guru kita, orang tua kita Ki Haji Ainul Yakin. Semoga Allah berikan semua panjang umur, sehat, afiat. Wabil khusus guru pembimbing kita, pimpinan majlis Hayyun fi qulubina, guru kita Ustaz Ahmad. Mudah-mudahan Allah berikan panjang umur, sehat, afiat. Allah mudahkan urusan beliau dunia akhirat. Semuanya dimudahkan oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Sudah banyak nasihat yang kita dapati, sudah banyak ilmu yang kita dapati. Mudah-mudahan insyaallah semua ilmu dari guru kita bermanfaat buat kita. Tanpa kita sadari kita sedang menerima cahaya. Guru kita nasihatin kita, kita dapat cahaya tuh. Satu, guru kita ngasih cahaya di hati. Makanya beruntung orang kalau kumpul di majelis ilmu seperti ini. Pulang insyaallah bawa cahaya Allah, pulang bawa rahmat Allah, pulang bawa keberkahan Allah. Makanya orang yang duduk di majelis hebat, agung, mulia di sisi Allah. Berapa banyak orang yang tadinya sebelum datang ke majelis banyak dosanya, hadir di majelis seperti ini, keluar dari sini Allah ampuni dosa-dosanya semuanya. Berapa banyak dari orang yang kotor hatinya, hadir di majelis seperti ini, pulang dari sini Allah bersihkan hatinya semuanya. Mudah-mudahan kita termasuk dari itu. Tapi di antara mereka orang-orang yang hadir di majelis yang berhasil 2 orang. Pada intinya semua yang hadir di majelis berhasil. Semua yang hadir di majelis menang. Semua bawa kebahagiaan, semua bawa rahmatnya Allah. Siapapun dia kumpul di majelis bawa pahala besar. Bahkan kalau kita datang ke majelis bengong-bengong di majelis dapat pahala. Walaupun kita hadir ke majelis kitanya mainin handphone dapat pahala. Walaupun kita hadir di majelis kitanya ngobrol dapat pahala. Walaupun hadir di majelis kita nengok ke kanan juga dapat pahala. Insyaallah mainin handphone juga dapat pahala. Tapi kalau yang mainin handphone pahalanya bagi 2 sama handphonenya. Bagi 2 sama handphone. Karena siapa aja yang hadir di majelis ada pahala, tapi 2 orang yang punya 2 sifat ini yang sukses. Sifat apa yang sukses? Yang pertama, yang punya sifat yang sukses berhasil menang, pulang dari sini bawa rahmatnya Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang matahin hatinya. Hadir di majelis enggak punya sifat sombong. Enggak menganggap dirinya lebih baik dari siapapun. Kita hadir nih pengajian, kadang kita merasa diri kita lebih baik. Kita udah ngaji, kita udah belajar, kita udah nuntut ilmu. Jangan. Karena penyakit ini ngerusak amal kita. Berapa banyak orang hadir majelis sombong, pulang dari sini nggak bawa apapun. Jangan sampai kita seperti itu. Apalagi kalau kita nganggep kepada guru kita punya sifat sombong. Gurunya salah sedikit lupa, kitanya ngerasa wah guru kita salah, kita benar. Ini sifat sombong, merusak. Ingat 70% ilmu didapetin karena berkahnya kita patuh sama guru. Kita hormat sama guru dapat 70 berkah ilmu. 70%-nya dari situ. 30% dari kita menuntutnya, rajinnya kita. Makanya jangan sampai kita punya sifat sombong. Patahin di hati kita. Ya, dulu ada satu orang masuk masjidnya Rasulullah
Dari mukanya itu masih kelihatan bekas wudunya. Kata sahabat bilang, ya Rasulullah, lihat tuh orang, bekas wudunya masih ada. Masya Allah, ahli ibadah. Ternyata apa yang terjadi? Rasulullah bilang, inni ara fi wajhi suf'ah min suf'ati syaitan. Saya lihat orang itu di wajahnya ada gangguan syaitan, godaan syaitan. Sampai orang-orang kebingungan, kok bisa? Ini orang rajin ibadah. Kata Rasulullah, tanya sama dia. Sebelum dia masuk ke masjid, apa dia merasa dengan dia wudhu seperti itu, dia merasa diri dia lebih baik dari yang lain? Ternyata ditanya pada orang tersebut, benar apa yang dikatakan oleh Rasulullah. Karena dia merasa dirinya lebih baik. Kita dari sini nih pulang, kalau ngelihat ada orang maksiat, lihat orang lagi apa, jangan ngerasa diri kita lebih baik habis kita ngaji. Itu ngerusak pahala kita, ngerusak daripada ibadah kita malam ini. Jadi jangan pernah kita melihat sombong. Yang kedua, yang datang ke sini bawa cinta. Cinta sama Allah, cinta sama Nabi Muhammad, cinta sama orang-orang soleh, cinta sama ulama, cinta sama ilmu yang disampaikan, cinta sama majelis. Ini yang bawa kemenangan, ini yang bawa keberhasilan, ini yang bawa kemuliaan. Kalau kita nggak punya cinta, jangan harap kita pulang bawa kemuliaan. Makanya kita biar cinta sama guru kita, insya Allah. Satu pesan terakhir, halo sahla. Satu pesan terakhir, boleh nggak? Udah datang Habib Baharnya, kita doain beliau panjang umur, sehat afiat. Mau dengerin? Satu pesan terakhir. Ada satu ungkapan, kun ma'allah. Fa in lam takun ma'allah, fa kun ma'aman ma'allah. Jadilah kau bersama Allah. Jika kau tidak bisa bersama Allah, jadilah kau bersama orang-orang yang bersama Allah. Kita nggak bisa sampai sama Allah, jadilah kita bersama orang-orang yang bisa nyampein kita sama Allah. Karena orang-orang yang bersama Allah nyampein kita sama Allah. Fa innahum yuwasiluka ilallah. Karena merekalah yang menyampaikan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya deketin orang-orang yang nyampein kita pada Allah. Para ulama kita, para guru-guru kita. Insya Allah kita sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dulu ada satu cerita namanya Abu Yazid Al-Bustami, wali besar. Imam Abu Yazid Al-Bustami ini wali besar. Oi, oi. Imam Abu Yazid Al-Bustami wali besar, punya murid. Kita kan murid nih. Jalan sama muridnya di satu tempat, mau lewat, mau pulang, lewat mesti lewat kayak begini nih, BKT. Tapi nggak ada kapal, nggak ada penyeberangan. Udah kesorean, kapalnya udah nggak ada. Kata Imam Abu Yazid Al-Bustami, ayo kita nyebrang. Tapi ana tawasul, ente tawasul. Nyebrang gimana ya Syekh? Ayo kita langkahin nih sungai. Kita jalan di atas air. Muridnya bingung. Ini kisah nyata loh. Akhirnya apa? Kata Imam Abu Yazid, saya tawasul, tapi saya sebut nama Allah. Ya Allah, ya Allah, saya jalan begitu. Tapi kamu jangan sebut ya Allah, ya Allah. Kamu sebutnya ya Abu Yazid, ya Aba Yazid, ya Aba Yazid. Suruh nyebutin namanya. Muridnya nurut, pertama ngikutin, ayo. Abu Yazid Al-Bustami ngelangkain kakinya yang pertama, sebutin ya Allah, jalan di atas air. Muridnya sebutin, karena patuh sama gurunya dia ikutin. Dia sebutin ya Aba Yazid, ya Aba Yazid, sambil dipegangin, jalan di atas air. Tahu-tahu terlintas di hatinya, kok guru saya bilang ya Allah, kok saya bilang ya Aba Yazid? Saya juga mesti ya Allah dong. Jangan ya Aba Yazid. Pengen langsung ke Allah. Setelah begitu di hatinya dia langsung sebutin ya Allah, nggak nyebutin ya Aba Yazid. Jatuh, tenggelam tuh murid. Dipegangin sama gurunya, gurunya angkat, cuman bilang, tunggu dulu murid, kamu belum sampai kepada Allah, saya udah sampai kepada Allah. Kamu lewat saya dulu. Kita murid mesti lewat guru dulu. Mudah-mudahan kita dapat keberkahannya lewat guru-guru kita. Itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, wabil khusus sama Ustadz Ahmad. Dan saya mohon izin pamit duluan Ustadz ya. Ini karena cinta sama Ustadz Ahmad, saya disuruh datang, harus datang. Mohon maaf, saya ada kuliah sebelum subuh di daerah Pondok Aren. Jadi saya pamit duluan ya, ada guru-guru masih banyak. Nanti jamaah jangan pulang duluan ya. Saya duluan pulang. Kalau ada yang pulang, saya doain buang-buang air. Mau? Kecuali saya.
Insyaallah guru kita Ustaz Ahmad diangkat derajatnya Allah. Guru-guru kita semua Allah angkat derajatnya semua. Diberikan kesehatan, diberikan perlindungan Allah. Amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairal jaza. Jazakumullah khairal jaza kepada Al-Habib Bagir bin Yahya atas mutiara-mutiara nasihat yang beliau sampaikan kepada kita semua. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan bisa kita pahami dan kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya rabbal. Waktu udah jam 12.15. Lanjut. Siap sampai jam 4 siap. Lu siap gua kagak. Lu ngundang apa ngontrak sampai jam 4? Nyawa panggungnya cuma sampai jam 1 doang nih. Iya. Pada jamaah sekalian, ini masih ada para habaib, kita mintakan 5 menit sebelum Al-Habib Bahar bin Smith. Kita mohonkan kepada Al-Habib Ahmad Ibn Al-Habib Ali bin Abdurrahman As-Segaf, kepadanya wa ilaihi falyatafadhal mashkura. Kita ambil keberkahan kepada beliau, semuanya dengarkan khusyuk yang tenang, jangan ada yang rame. Insyaallah malam ini majelis kita semua dikelilingin sama malaikat Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah bangun dari majelis ini kecuali dosa kita diampuni oleh Allah. Wa ilaihi falyatafadhal mashkura. Shallu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ni'amihil mutawatirah wa minanihil ghamirah wa ayadihil mutakathirah. Wassalatu wassalam ala sayyidi ahli dunya wal akhirah, sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad, sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi al-anjumi az-zahirah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad tibbil qulub wa dawaiha. Amin. Tibbil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdan wa shifaiha wa nuril absar wa diyaiha wa qutil arwah wa ghidaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'd, yang saya cintai, saya hormati, saya doakan segenap para habaib yang begitu banyak hadir di sini. Ada akhina Al-Habib Segaf bin Ammar As-Segaf, ada Habib Bahar bin Ali bin Smith, ada Al-Habib Ahmad Muhdar, Al-Habib Reza, Al-Habib Nabil, Kiai Haji Yahya Ulumuddin, begitu juga Kiai Haji Ainul Yakin, dan semua para guru-guru kita. Mohon maaf saya tidak bisa sebut karena banyak. Mudah-mudahan semua panjang umur, sehat afiah, dan insyaallah kita bakal berkumpul seperti ini juga nanti di sorga. Kita bakal berkumpul kelak nanti seperti ini juga di sorga. Oh, aminnya 5 orang. Amin ya rabbal. Begitu juga kita doakan terkhusus kepada sahibul majlis, Ad-Dailallah Al-Ustaz Ahmad, panjang umur, sehat afiah. Saudara-saudara para pecinta Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sungguh beruntung kita bisa kumpul bersama para alim ulama, bersama para dzurriyyah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah Allah Ta'ala haramkan jasad kita dari api neraka. Sebagaimana baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man ra'ani aw ra'a man ra'ani haramallahu jasadahu 'alan niran. Siapa orang yang pernah memandang aku dan memandang orang yang pernah memandang aku, dan seterusnya sambung menyambung, orang tersebut bakal diharamkan jasadnya dari api neraka. Mudah-mudahan bukan kita saja yang diharamkan jasadnya dari api neraka, keluarga kita, ibu bapak kita, anak mantu kita, semua orang-orang yang kita cintai diharamkan jasadnya dari api neraka. Amin ya rabbal. Saudara-saudara sekalian, saya teringat ketika Al-Habib Al-Imam Al-Qutub Al-Habib Saleh bin Abdullah Al-Attas
sebagaimana ini diceritakan di dalam kitab Tadhkirun Nas lil Imam Al-Qutb Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas, di mana pada satu ketika Habib Saleh didatangin oleh orang yang buta. Ini orang buta datang kepada Habib Saleh, mau minta didoain supaya matanya sembuh dari kebutaan. Kita lihat orang buta nggak datang ke rumah sakit, nggak datang ke tabib, nggak datang ke dukun, datangnya ke orang soleh dengan keyakinan yang mantap. Dia datang ke Habib Saleh. Walhamdulillah.